فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Menjawab secara ilmiah. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya. Bulan 8 kemarin Ana hamil, dan pada saat Ana hamil Ana betul-betul bed rest, tidak bisa apa-apa. Kecuali berbaring di tempat tidur, kadang makan, kadang hanya minum susu saja. Kemudian saat Ana di posisi sedang sakit mengandung, suami tidak membantu Ana dalam urusan pekerjaan rumah. Suami selalu pulang larut malam, tidak mengurusi Ana saat sedang mengandung, dan suami mulai tidak pergi sholat ke masjid. Suami mulai merokok, suami selalu bersikap tidak punya uang di hadapan Ana. Kemudian satu waktu kami bertengkar, dan Ana memilih pergi ke rumah ibu Ana. Dan sudah berjalan 5 bulan, Ana masih di rumah ibu. Pada saat Ana tidak dengan suami, Ana sempat tahu kalau suami bertemu dengan perempuan lain. Kemudian suami sering membuat status tentang permasalahan rumah tangga kami. Bahkan sudah beberapa kali suami mengatakan ingin bercerai dari Ana karena Ana tidak mau pulang dan dengan beliau. Dan sejak Ana pergi, suami tidak pernah datang untuk menjemput Ana dan juga tidak pernah memberi nafkah sampai saat ini. Alasannya karena Ana yang pergi dari rumah, dan Ana memilih untuk berpisah dari suami Ustadz karena suami selalu mengatakan yang buruk-buruk tentang Ana di sosial media. Pertanyaan Ana, apakah Ana termasuk wanita yang tidak bisa mencium bau surga Ustadz? Dan sebelumnya juga kami sudah pernah berkonsultasi ke Ustadz, dan Ustadz pernah mengatakan kalau rumah tangga bagaikan neraka, lebih baik dengan perpisahan. Mohon penjelasan. Masya Allah. Ya, sebelumnya semoga ibu yang mengalami peristiwa seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ibu taufik dan hidayah serta memberikan kesabaran pada ibu, terus menjaga ibu, ya, menjaga ibu sampai di akhirat kelak. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Baik. Dalam kasus ini seorang istri tidak boleh dia lari dari rumah. Ya. Seorang istri tidak boleh lari dari rumah suaminya. Beda halnya kalau sudah diusir. Bahkan istri yang sudah dicerai pun tidak boleh diusir oleh suami dan tidak boleh lari dari rumahnya. Ya. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Jangan kalian usir istri kalian yang sudah kalian jatuhkan talak dari rumah kalian, dan istri kalian itu juga nggak boleh keluar dari rumahnya. Jadi tidak boleh diusir dari rumahnya dan tidak boleh juga lari dari rumahnya itu wanita. Jadi bagaimana? Ya tidak boleh. Ibu tidak boleh lari dari rumah suami ibu. Jadi bagaimana? Saya sudah tidak tahan Ustadz misalnya. Ya bersabar. Ya bersabar. Tidak ada cara lain. Kalaupun misalnya ibu ingin ke rumah ibu, ke rumah orang tua ibu misalnya. Jadi bagaimana? Ya ibu permisi, tidak bisa pergi-pergi begitu saja. Kalau ini pintu ini kita buka, nanti para istri dikit-dikit dia lari ke rumah orang tuanya. Namanya juga Pak wanita, lebih banyak menggunakan perasaannya daripada akalnya. Tersinggung dikit, ya. Namanya juga seorang kalau sudah sensitif, tersinggung dikit dia akan merasa banyak. Demikian. Suaminya keras dikit dia akan katakan kasar kali suami saya. Demikian. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, masalah ini seorang istri itu ya memang harus banyak sabar terhadap suaminya. Itu ikhwah. Ya. Karena memang surga dan nerakanya itu di rumah tangganya, di suaminya. Ketika seorang sahabiah ditanya, apakah kamu sudah menikah? Rasulullah dia katakan sudah. Apa katanya? Kata Rasulullah SAW pada wanita tersebut, unzuri aina anti fihi. Kamu perhatikan di mana posisimu di suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Itu dia. Ya. Jadi harus sabar. Harus sabar. Demikian. Harus sabar. Kemudian kalau ada hal-hal yang enggak enak, dibicarakan dengan cara yang baik. Ya, dibicarakan dengan cara yang baik dengan suami. Bang, saya perlu nafkah. Bang, saya begini, saya begitu, begini. Bicara dengan cara yang baik-baik. Nggak usah pakai merepet. Bahasa orang Medan ngerep. Ya, nggak usah pakai ngerep, nggak usah pakai merepet, dan nggak usah pakai teriak-teriak. Ketika ibu sudah sangat sabar, sudah nggak tahan nih, oke,
Ketika suami pulang, ya, servislah dia makannya, ya. Kemudian coba ditanya, apa yang ibu inginkan dan apa yang diinginkan oleh suami. Bicaralah baik-baik, ikhwah. Mulai dengan bismillah, ya. Insya Allah Allah akan beri jalan keluar. Demikian ikhwah. Kalaupun ibu mau keluar, pamit, permisi dengan suami. Jangan lari begitu saja. Dan para ulama mengatakan bahwasanya kalau istri keluar lari dari rumah, dia nggak berkewajiban memberikan nafkah. Ya, dia tidak berkewajiban memberikan nafkah. Beda halnya kalau KDRT. Setiap kali di rumah dipukuli oleh sang suami, berarti kan dia mengkhawatirkan keselamatan nyawanya. Itu boleh lari. Kenapa? Udah KDRT. Tapi kalau yang dia nggak peduli, kemudian dia nggak ini nggak itu, nggak pernah nanya-nanya, padahal ibu sedang hamil berat, bed rest dan seterusnya, ya itu belum bisa jadikan alasan. Itulah surganya ibu. Ya. Di kesabaran itulah surganya ibu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal, yang meninggal sementara dan suaminya ridho dengan dia, maka dia masuk surga. Ya, maka dia masuk surga. Tapi Ustadz dia selingkuh segala macam. Selingkuh kan dia. Ya, yang selingkuh kan dia, yang berdosa kan dia. Demikian. Ya. Ya, ibu tinggal memberikan nasihat. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran maka dia hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ibu enggak punya tangan terhadap suami, tidak punya kuasa atas suami. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak sanggup maka dengan lisannya. Maka nasihati suami, "Bang, ini enggak boleh, Bang, begitu gitu." Ya. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Karena dosa suami yang melakukan seperti itu dosa dia. Ibu enggak ikut dosa. Ibu hanya sekedar melihat kemungkaran. Kalau ibu punya kuasa, ibu bisa gunakan kuasa ibu itu. Kalau ibu nggak punya kuasa, ya ibu berarti hanya dengan menasihati. Demikian. Fa illam yastati fa biqalbi. Bahkan kalau nggak sanggup dengan hatinya. Itu ikhwah. Apa ada wanita yang lebih berat cobaannya dibandingkan Asia, istrinya Firaun? Seorang zalim, pembunuh, yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak-anak dibunuh, anak kecil, ya Allah, dibunuh anak kecil, anak wanita dibiarkan. Demikian zalim luar biasa. Bahkan yang paling zalim adalah ucapannya, wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ini yang lebih zalim. Ini yang lebih zalim, yang sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah, wahai anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah. Sungguhnya mensekutukan Allah kezaliman yang paling berat. Seorang pembunuh, berzina, berjudi, minum khamar berkali-kali, mungkin ratusan kali, mungkin ribuan kali, itu masih rendah dosanya dibandingkan mensekutukan Allah. Fir'aun tidak tanggung-tanggung, bukan lagi dia mensekutukan Allah, malah dia ngaku sebagai Tuhan. Mungkin kalau iblis sudah geleng-geleng kepala lah dengan Fir'aun. Fir'aun, awak aja nggak ada seperti itu, dia sudah melewati batas. Mungkin geleng-geleng lah iblis nengok si Fir'aun itu, mungkin ya. Demikian ikhwah. Tapi kita lihat bagaimana dia. Ada dia lari dari istana, dia berdoa. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan contoh. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan contoh kepada orang-orang beriman, yaitu istri Fir'aun. Allah memberi contoh kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Berarti kita, kaum muslimah, yaitu imra'ata fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ketika dia berdoa, ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalih, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan kelakuannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Itulah Asia. Ya, Asia. Masya Allah. Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Kira-kira mana yang lebih berat
cobaan ibu atau cobaan Asia. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi segala sesuatu itu ya dibicarakan dengan cara yang baik, tidak lari-lari begitu. Ya. Jadi kalau ibu konsekuensinya lari dari rumah, memang suami ibu tidak wajib lagi memberikan ibu nafkah, begitu. Jadi gimana cara menyelesaikan soal permasalahannya? Bukankah ibu punya keluarga? Oke, ibu punya keluarga, panggil tuh suami. Ayah ibu panggil, ya. Ibu punya ayah atau punya wali ibu siapa? Paman, coba dipanggil suami, dibicarakan apa permasalahannya. Jadi itu caranya ikhwah. Kalau memang tidak bisa dipertahankan lagi, misalnya ternyata akhirnya ya udahlah, kalau nggak bisa lagi dipertahankan, ku cerai, kata si suami. Ya mau bilang apa lagi? Begitu. Tapi cerai itu kan bukan solusi yang paling tepat, belum tentu cerai itu solusi yang paling tepat. Berapa banyak ikhwah, berapa banyak, dan itu saya alami. Pertanyaan ini diajukan ke saya. Asik minta cerai, diceraikan betul, nangis. Begitu ikhwah. Ada lagi kok kasusnya lebih parah ikhwah. Minta cerai sampai dia tahu kondisi suami sedang kalut, dia minta cerai. Betul, diceraikan suami, 1 talak. Kemudian sekian bulan berikutnya kembali minta cerai lagi, dijatuhkan talak. Suaminya bahkan udah nggak tanggup lagi untuk menolaknya, untuk menolak dia minta cerai. Udah ceraikan. Sampai saya katakan, ingat sudah 2 talak. Hati-hati dengan 2 talak. Berapa bulan kemudian kembali bertengkar. Akhirnya cerai lagi. Minta talak lagi, ditalak oleh suaminya, benar-benar ditalak. Akhirnya gimana? Menangis. Karena kan nggak bisa balik. Mau gimana balik? Sudah 3 kali talak. Fa in talaqa fala tankihu hatta fala tankihazan falin talaqa fala tahillu lahu hatta tankiha fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau sudah talak 3 maka tidak boleh dia kembali lagi dengan suaminya sampai dia nikah dulu dengan laki-laki lain. Fa in talaqha fala junaha alaihima ayat raja'a. Kalau ternyata dia sudah cerai lagi dengan suami yang kedua, maka dia boleh balik ke suami yang pertama, nikah lagi. Demikian. Jadi tidak semudah itu yang namanya cerai sebenarnya. Ya kalau sudah keluarga berembuk, sudah apa semua, akhirnya keluarga memutuskan udahlah kita pisahkan aja anak-anak kita ini. Ya, daripada api dalam sekam, mendingan kita pisahkan. Ya sudah. Jadi ya yang namanya datang nampak muka, pulang nampak punggung. Demikian ikhwah rahimani Allah. Segala sesuatu itu dibicarakanlah ikhwah, tidak lari-lari seperti ini. Allahu alam bissawab.